Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Ana Muslimah pada mata pelajaran ekonomi. Nah, sebelum memulai belajar mata pelajaran ekonomi, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada pertemuan hari ini dapat bermanfaat dan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, amin. Nah, pada pertemuan hari ini membahas mengenai bab 8 mengenai koperasi. Nah, di mana kalian bisa juga lihat di LKS semester 2. Di situ tulisannya bab 4 mengenai koperasi dan materinya sama. Kita bahas ya. Nah, materi pada pembelajaran pertemuan hari ini, yang pertama membahas mengenai sejarah perkembangan koperasi. Nah, sejarah perkembangan koperasi ini kita bahas mengenai ada perkembangan koperasi di dunia dan ada perkembangan koperasi di Indonesia. Nah, yang kedua ada pengertian dan tujuan koperasi. Yang ketiga ada karakteristik koperasi. Yang keempat ada prinsip-prinsip koperasi. Yang kelima ada landasan dan asas koperasi. Yang keenam ada jenis usaha koperasi. Dan yang ketujuh yang terakhir ada fungsi dan peran koperasi. Langsung kita bahas mengenai pembahasan pertama, yakni sejarah perkembangan koperasi. Nah, perkembangan koperasi di dunia. Nah, di sini gerakan koperasi digagas oleh Robert Owen. Nah, ia pertama kali menerapkannya pada usaha pemintalan kapas di Newlanark, Skotlandia pada tahun 1810. Nah, selanjutnya di sini pada 1828, William Kim mendirikan koran The Cooperator untuk mempromosikan pemikiran dari Robert Owen ini. Nah, koperasi juga berkembang di kota Rochdale di Inggris pada tahun 1844. Didirikan koperasi yang menyediakan barang-barang konsumsi kebutuhan sehari-hari. Nah, seiring berkumpulnya modal, koperasi Rochdale kemudian memproduksi sendiri barang yang akan dijual. Tahun 1851, koperasi itu dapat mendirikan pabrik dan perumahan bagi para anggotanya. Selanjutnya, koperasi kemudian berkembang di negara-negara lainnya. Di Jerman berdiri koperasi dengan prinsip koperasi dari Inggris. Nah, ini ada misalnya koperasi simpan pinjam untuk kaum buruh di kota pada tahun 1852 oleh Franz dan koperasi simpan pinjam untuk kaum tani pada tahun 1864 oleh Fredis. Nah, di Prancis, Louis Blaise mendirikan koperasi produksi pada tahun 1884. Nah, saat ini koperasi telah menyebar di seluruh dunia. Nah, lembaga koperasi dunia adalah International Co-Cooperative Alliance atau disingkat sebagai ICA yang didirikan pada tahun 1895 sejak Januari 2014. Nah, tercatat ada 94 negara yang menjadi anggota ICA. Selanjutnya kita bahas mengenai sejarah perkembangan koperasi Indonesia. Nah, dari awal, pertumbuhan koperasi di Indonesia dipelopori oleh Raden Arya Wiryatmaja, Patih di Purwokerto pada tahun 1896, bergerak di simpan pinjam. Nah, mengantisipasi perkembangan koperasi yang sudah mulai memasyarakat, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan perundang-undangan tentang pengkoperasian. Nah, di sini banyak peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan nih oleh pemerintah. Pertama, diterbitkannya peraturan perkumpulan koperasi nomor 43 tahun 1915. Lalu pada tahun 1927 dikeluarkan pula peraturan nomor 91 tahun 1927 yang mengatur perkumpulan-perkumpulan koperasi bagi golongan bumi putra. Nah, selanjutnya pada tahun 1933 pemerintah Hindia Belanda menetapkan peraturan umum perkumpulan-perkumpulan koperasi nomor 21 tahun 1933. Nah, peraturan tahun 1933 itu hanya diberlakukan bagi golongan yang tunduk kepada tatanan hukum barat. Sedangkan peraturan tahun 1927 berlaku bagi golongan bumi putra. Nah, diskriminasi pun diberlakukan pada tatanan kehidupan berkoperasi pada saat itu. Nah, setelah Indonesia merdeka,
tanggal 12 Juli 1947 ditetapkan sebagai Hari Koperasi di Indonesia. Nah, menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil pada tahun 2015, jumlah koperasi di Indonesia tercatat sebanyak 209.000 koperasi. Selanjutnya next, kita bahas mengenai pengertian koperasi. Sebelum kepada inti pengertian koperasi, nah, kita bahas mengenai koperasi dulu ya. Nah, kata koperasi berasal dari bahasa Inggris yaitu CO, dan operation. So, CO berarti bersama dan operation berarti usaha. Nah, kalau kedua kata itu dirangkai menjadi usaha bersama. Nah, pengertian itu sesuai dengan definisi koperasi menurut Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1, di mana koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Jelas ya, jadi koperasi ini gerakannya berdasarkan atas asas kekeluargaan. Selanjutnya, tujuan didirikannya koperasi. Koperasi itu bertujuan memajukan kesejahteraan anggotanya, anggota koperasi tentunya, pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang 1945. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai karakteristik koperasi. Nah, karakteristik koperasi ini kita bahas ada 6. Yang pertama, merupakan suatu badan usaha yang dibenarkan mencari keuntungan. Nah, seperti badan usaha lainnya, tetapi pada koperasi ini tidak menjadikan sebagai tujuan utama mencari keuntungan ini. Yang kedua, beranggotakan orang seorang. Nah, mengandung maksud bahwa anggota koperasi terdiri dari kumpulan orang, bukan kumpulan modal. Yang ketiga, beranggotakan badan hukum koperasi. Nah, artinya koperasi sudah berdiri dan berbadan hukum, dapat membentuk koperasi dengan tingkatan yang lebih besar atau luas. Yang keempat, kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, artinya dalam menjalankan aktivitasnya berpedoman pada prinsip koperasi. Nanti kita bahas ya prinsip koperasi itu. Yang kelima, gerakan ekonomi rakyat banyak. Nah, ekonomi rakyat itu berdasarkan asas kekeluargaan dan merupakan sokoguru dalam ekonomi kerakyatan. Apa itu sokoguru? Sokoguru itu penyangga utama atau tulang punggung. Jadi koperasi itu sebagai penyangga utama atau tulang punggung dalam ekonomi kerakyatan. Yang keenam, asas kekeluargaan berarti koperasi mengedepankan setia kawan dan kesadaran pribadi. Nah, sekaligus bertujuan menyejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, next kita bahas mengenai prinsip-prinsip koperasi. Nah, prinsip koperasi ini ada 7 yang kita bahas. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Nah, berarti keanggotaannya koperasi ini tidak memaksa. Siapapun yang ingin dan tertarik dalam mengikuti koperasi dapat bergabung karena sifatnya sukarela dan terbuka bagi siapapun. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Apa sih demokratis? Nah, demokratis berarti artinya setiap anggota punya hak yang sama dalam pengelolaan koperasi. Nah, yang ketiga, pembagian SHU dilakukan secara adil, sebanding dengan besarnya usaha masing-masing dari anggota. Jadi, di mana anggota itu memiliki usaha yang besar, pembagian SHU-nya juga akan sebanding dengan usaha yang mereka lakukan. Yang keempat, ada pemberian balas jasa yang terbatas pada modal. Yang kelima, prinsip koperasi itu kemandirian. Yang keenam, melaksanakan pendidikan koperasi. Dan yang terakhir, yang ketujuh, melakukan kerjasama antar koperasi. Nah, di sini kita bahas mengenai landasan dan asas koperasi. Nah, koperasi ini
berasaskan atas kekeluargaan. Nah, adapun landasan koperasi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada landasan ideal. Landasan ideal itu apa sih? Landasan ideal itu yang menjadi landasan ideologi suatu bangsa. Nah, landasan ideal koperasi adalah yaitu Pancasila. Yang B ada landasan struktural. Apa sih landasan struktural itu? Landasan struktural itu adalah dasar hukum yang mempunyai suatu struktur atau badan lembaga. Nah, landasan struktural koperasi di Indonesia adalah Undang-Undang 1945. Yang C adalah landasan mental. Landasan mental koperasi adalah setia kawan dan kesadaran pribadi setiap anggotanya. Yang D ada landasan operasional. Landasan operasional itu seperti landasan pelaksanaannya. Nah, landasan operasional koperasi adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Selanjutnya di sini kita bahas mengenai jenis usaha koperasi. Nah, jenis usaha koperasi berdasarkan jenis dan lapangan usahanya ada 4 nih. Ada yang pertama, ada koperasi konsumen. Koperasi konsumen yaitu koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non-anggota koperasi. Yang B, koperasi produsen. Nah, koperasi produsen yaitu koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produk yang dihasilkan oleh koperasi, baik oleh anggota maupun non-anggota koperasi. Yang C ada koperasi jasa. Apa sih koperasi jasa? Koperasi jasa yaitu koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan non simpan pinjam yang diperlukan anggota dan non-anggota. Dan yang terakhir ada koperasi simpan pinjam. Kita sering dengar mengenai koperasi ini. Nah, koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang menyelenggarakan usaha simpan pinjam, menyimpan dan meminjamkan. Biasanya sih berbentuk uang ya. Sebagai satu-satunya usaha sebagai bentuk pelayanan terhadap anggota koperasi. Jadi, setiap anggota koperasi bisa menyimpan atau menabung dan bisa meminjam di koperasi. Selanjutnya, jenis usaha koperasi berdasarkan tingkat dan pendiriannya. Yang pertama, ada koperasi primer. Nah, koperasi primer yaitu koperasi yang didirikan dan beranggotakan minimal 20 orang yang memiliki kesamaan kepentingan ekonomi, meliputi satu lingkup pekerjaan, kelurahan, dan atau desa. Nah, yang kedua ada koperasi pusat. Nah, apa bedanya sih dengan koperasi primer? Koperasi pusat yaitu koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer. Nah, jadi pusat ini beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer. Yang berbadan hukum meliputi satu daerah, kabupaten, kota. Jadi tingkatannya lebih tinggi dari koperasi primer ya. Selanjutnya ada koperasi gabungan. Koperasi gabungan yaitu koperasi yang beranggotakan paling sedikit 3 koperasi pusat yang berbadan hukum, meliputi satu daerah tingkat provinsi. Nah, jadi koperasi gabungan itu lebih tinggi tingkatannya dari koperasi pusat, di mana koperasi gabungan ini gabungan dari koperasi pusat. Nah, tingkatannya saja merupakan tingkatan provinsi. Nah, yang terakhir ada koperasi induk. Nah, koperasi induk yaitu koperasi yang beranggotakan paling sedikit 3 koperasi gabungan. Lebih tinggi lagi ya tingkatannya. Nah, berbadan hukum meliputi seluruh wilayah Indonesia. Jadi koperasi induk itu merupakan gabungan dari koperasi gabungan. Nah, yang terakhir kita membahas mengenai fungsi dan peran koperasi. Nah, fungsi dan peran koperasi yang pertama yaitu membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Nah, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya tentunya. Yang kedua, berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Nah, yang ketiga, memperkukuh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Nah, dengan koperasi sebagai soko gurunya. Yaitu soko guru itu apa? Kita sudah bahas. Soko guru yaitu sebagai penyangga utama atau tulang punggung. Nah, yang terakhir berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional.
yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Nah, selesai pembahasan pada pertemuan hari ini. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan bisa kalian tanyakan di kontak yang sudah tertera di sini. Terima kasih pada pertemuan hari ini, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, Ibu bilang bisa tanyakan pada kontak di bawah ini. Dan juga setelah akhir dari pembelajaran ada 10 soal mengenai materi yang sudah dibahas. Apabila kalian sudah mempelajarinya, tentu kalian pasti bisa mengisinya karena soalnya tidak jauh dari materi yang sudah Ibu bahas. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.